Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sadiah, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan mengenai teks resensi. Yang pertama, pengertian resensi. Secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Latin, dari kata kerja revider atau recensor, yang memiliki arti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Sedangkan menurut Panuti Suciman tahun 1984, resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas, dan mengkritik buku. Sehingga dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa resensi adalah tulisan yang berisi pertimbangan dan penilaian sebuah karya yang dikarang atau dicipta orang lain dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Selanjutnya, ada tujuan resensi. Tujuan resensi diantaranya membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Lalu, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. Memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Lalu mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi, menguji kualitas karya, dan membandingkannya dengan karya lain. Namun secara umum, tujuan resensi yaitu memberi gambaran kepada pembaca tentang buku yang akan diulas atau dibaca. Selanjutnya ada manfaat resensi. Manfaat resensi diantaranya ada manfaat bagi penerbit, bagi penulis buku, dan bagi pembaca. Bagi penerbit, resensi berfungsi sebagai alat promosi buku yang diterbitkan, sehingga mendapatkan keuntungan finansial. Lalu bagi penulis buku, resensi dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulisan buku selanjutnya dan mengetahui kualitas buku yang sudah ditulis. Dan bagi pembaca, resensi dapat berguna untuk mendapatkan informasi atau pemahaman tentang isi sebuah buku. Lalu mengetahui identitas buku yang patut dibaca dan mendiskusikan tentang problema yang muncul pada sebuah buku. Prinsip-prinsip dasar resensi. Prinsip merupakan pernyataan yang dijadikan pedoman untuk berpikir. Dalam resensi terdapat beberapa prinsip, yaitu tujuan pengarang buku. Pengarang buku itu membuat buku dengan tujuan apa? Lalu ada tujuan meresensi buku yang bertujuan sebagai gambaran tentang buku yang akan diulas agar agar pembaca tertarik dengan buku yang ditulis. Lalu latar belakang pembaca, dan terakhir memahami karakteristik media cetak yang memuatnya. Ada beberapa jenis-jenis resensi. Yang pertama, resensi informatif. Resensi informatif ini merupakan resensi yang isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum.
Isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang kedua ada resensi deskriptif yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Lalu yang terakhir ada resensi kritis yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isinya biasanya bersifat kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Lalu terdapat struktur resensi. Yang pertama ada identitas. Dalam identitas ini terdapat judul pengarang. Dalam identitas ini terdapat judul, yaitu judul resensi, lalu judul buku, lalu ada nama pengarang, lalu penerbitnya siapa, lalu tahun terbitnya kapan, lalu tebal halaman, ukuran buku, dan biasanya pada tahun terbit juga diberi cetakan keberapa buku itu. Lalu struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi ini terletak di bagian awal atau bagian pertama. Isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Lalu yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis ini merupakan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Selanjutnya ada analisis yang memberikan paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Struktur yang terakhir yaitu evaluasi, memberikan paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Evaluasi ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, kelebihan buku dan kekurangan buku secara keseluruhan. Selanjutnya ada unsur-unsur resensi. Di antaranya ada judul resensi. Dalam judul resensi ini berisi gambaran buku yang diresensi. Judul ini harus menarik dan menjiwai seluruh isi tulisan. Kemudian ada sampul buku, lalu ada identitas buku. Identitas buku ini mencakup judul buku, penulis, genre atau jenis buku, editor atau penyunting buku, penerbit, tahun terbit dan informasi cetakan, tebal buku yang berisi jumlah halaman buku, lalu harga buku, dan ISBN. ISBN ini merupakan kode unik pengidentifikasian buku. Biasanya terdapat dalam kode batang. Unsur selanjutnya ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini memperkenalkan pengarang buku, menuliskan keunikan buku, menguraikan tentang penerbit buku, memaparkan tujuan pengarang buku, membandingkan dengan buku tema sejenis. Unsur selanjutnya yaitu isi resensi. Dalam bagian isi ini terdapat sinopsis, ulasan singkat, kutipan singkat dari karya yang diresensi, keunggulan dan kelemahan buku, rumusan kerangka, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Yang terakhir, yaitu penutup resensi. Penutup resensi ini berisi sasaran pembaca dan alasan mengapa buku itu ditulis. Penutup resensi ini bisa disebut sebagai kesimpulan. Selanjutnya ada kebahasaan resensi. Dalam kebahasaan resensi ada konjungsi. Dalam resensi ada konjungsi penerang, yaitu kata penghubung yang berfungsi menjelaskan atau menginformasikan suatu hal dalam kalimat. Contohnya yaitu
bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua ada konjungsi temporal, yang berfungsi menyatakan keterangan waktu. Contoh, sewaktu, sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Selanjutnya ada konjungsi penyebaban. Contohnya, sebab dan karena. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu pernyataan saran atau rekomendasi. Rekomendasi ini adalah sebuah proses komunikasi yang berguna untuk memberikan informasi secara personal. Biasanya, pernyataan saran atau rekomendasi ini ditandai dengan kata jangan, harus, dan hendaknya. Yang terakhir ada unsur serapan. Unsur serapan ini memiliki arti yaitu kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah penerima. Ada beberapa kaidah penulisan unsur serapan, yaitu satu bunyi bahasa dilambangkan dengan satu huruf, lalu menyesuaikan dengan cara pengucapan bahasa Indonesia. Yang terakhir, diupayakan agar tidak jauh berbeda dengan aslinya. Lalu ada tata cara membuat resensi. Langkah-langkah dalam menyusun resensi diantaranya mengenali latar belakang penulisan buku. Yang kedua, membaca isi buku secara keseluruhan. Yang ketiga, membuat ringkasan atau sinopsis buku. Yang keempat, melakukan penelitian buku. Selanjutnya, menuliskan sasaran pembaca buku. Yang keenam, membuat kerangka resensi. Yang ketujuh, menulis resensi. Yang kedelapan, mereview resensi yang telah ditulis. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh analisis struktur resensi. Contoh ini saya dapat dari aplikasi Ruang Guru. Dunia kehidupan orang-orang kecil. Itu merupakan judul. Lalu ada identitas buku yang berisi judul buku Senyum Karyamin. Berarti dunia kehidupan orang-orang kecil itu merupakan judul resensi. Lalu judul bukunya adalah Senyum Karyamin. Jenis buku atau genre bukunya merupakan fiksi. Lalu pengarangnya adalah Ahmad Tohari, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbitnya tahun 1995, cetakan ke-9 yaitu di tahun 2013. Buku ini memiliki ketebalan 88 halaman. Itu semua merupakan identitas buku. Biasanya di sebelah kiri identitas buku terdapat sampul buku. Lalu selanjutnya ada bagian pendahuluan. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa bagian pendahuluan berisi mengenai pengarang buku. Dibuktikan dengan kalimat, buku ini dikarang oleh Ahmad Tohari yang lahir pada 13 Juni 1948 di Tinggarjaya. Lalu ada kelebihan buku. Dibuktikan dengan kata, cerpen ini kami anggap menarik karena menceritakan kepedulian seseorang. Selanjutnya ada sinopsis. Bagian sinopsis ini berisi penggambaran dari karya atau cerita yang dibaca.
dijelaskan secara ringkas, namun urut dari awal hingga akhir. Kisah menarik cerpen Wangan Jatilawang tersebut berawal dari peristiwa pertama menggambarkan kedatangan Sulam ke rumah tokoh Ako. Lalu dijelaskan mengenai problem, namun hanya intinya saja. Sampai akhir, yaitu tokoh Aku sangat menyesal tidak mengabulkan permintaan tokoh Sulam yang terakhir kalinya. Penggambaran ini dibuat secara ringkas. Lalu bagian selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan buku. Keunggulannya dibuktikan dengan kalimat Ahmad Tohari memang pandai membawa pembacanya ke alam imajinasi karangannya. Kata-kata yang digunakan tidak terlalu berat. Namun ada kelemahannya, yaitu terdapat banyak bahasa Banyumas yang mungkin kurang dipahami oleh sebagian pembaca dari daerah lain. Berarti dalam karyanya tersebut terdapat bahasa asing. Bagian terakhir merupakan penutup. Penutup ini berisi simpulan. Biasanya ada sasaran pembaca untuk siapa baiknya karya ini dibaca. Lalu, apakah novel ini menarik untuk dibaca? Lalu apakah ada amanat yang dapat diambil dari karya tersebut? Dijelaskan secara ringkas, disimpulkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.